podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semua di hari Senin 19 Februari 2024. Semoga kalian tetap sehat ya habis pemilu 14 Februari kemarin. Kenapa? Karena Lea di What's Trending KBR Pagi mau bahas sejumlah petugas KPPS meninggal jalankan tugas. Nah, Kementerian Kesehatan mencatat 29 petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS pemilu 2024 meninggal dunia. Dari total 57 petugas pemilu 2024 meninggal. Data ini dikumpulkan dari 10 sampai 17 Februari 2024. Kalau kita menilik ke daerah, sebut saja di Garut, Jawa Barat, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Garut menyebut seorang petugas KPPS meninggal setelah menjalani perawatan medis di rumah sakit umum. Salah satu penyebab kematiannya diduga lantaran kelelahan ketika bertugas dari 14 sampai 15 Februari 2024. Saat melaksanakan tugas perhitungan suara, petugas ini pingsan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit. Nah, kalau di Sumatera Utara dikabarkan ada 2 orang pelaksana pemilu meninggal dan 266 orang sakit. Di Jawa Barat ada 1.335 anggota KPPS yang sakit dan 6 diantaranya meninggal dunia. PJ Wali Kota Bandung, Bambang Tirto Yuliono menganggap kematian petugas KPPS selama penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai pahlawan demokrasi, lantaran mereka sangat bertanggung jawab melaksanakan tugasnya. Tercatat ada 1 petugas KPPS di Bandung meninggal dan 9 lainnya masuk rumah sakit. Sementara Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan pihaknya menyiapkan santunan kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di pemilu 2024. Uang sebesar 36 juta akan diberikan sebagai santunan kecelakaan kerja dan 10 juta sebagai bantuan biaya pemakaman. Sayangnya, kematian petugas KPPS di Pesta Demokrasi ini bukanlah kali pertama. Sebut saja di 2019, tercatat ada 895 petugas yang meninggal, lalu lebih dari 5.000 orang mengalami sakit. Lantas bagaimana evaluasi agar tak ada lagi petugas pemilu kehilangan nyawa demi kawal suara? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut. Pertama dari akun @bang_xx. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terima kasih atas semua yang diberikan pada pemilu ini. Semoga husnul khotimah. Sudah ada 57 petugas pemilu 2024 meninggal dunia, mayoritas KPPS. @alimaxxx. Semoga tidak melebihi jumlah pada pemilu 2019. @gladxx. Keingat 5 tahun lalu, sekitar ada kali 500-an petugas KPPS meninggal. Selanjutnya dari akun @imnotxx. H+1 pemilu, petugas KPPS di RW sebelah gula darahnya naik dan sekarang meninggal. @bang_xx. Turut berduka cita atas meninggalnya petugas KPPS yang telah menyelesaikan tugasnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Selanjutnya ada dari akun @fabetaxx. Saya juga anggota KPPS. Baru tahun ini pertama kali ikut KPPS. Benar-benar kapok kerja dari hari Jumat sampai Minggu pembagian pemberitahuan atau undangan. Senin rapat persiapan dan pematangan antar KPPS. Selasa persiapan dan pembagian TPS, dilanjut berjaga karena logistik sudah datang. Pulang jam 1, bangun pagi di hari H. Dari jam setengah 6 di lokasi TPS sampai jam setengah 6 lagi. Alhamdulillah cuma 24 jam di hari H. Sebenarnya tipsnya gampang. Jangan sampai kekurangan air putih, fokus kerja utamain kesehatan, capek ya break. Emang sempat blank. Minum suplemen itu penting buat mengurangi resiko drop. Selanjutnya dari akun @bon17xx. Di hari sebelum pencoblosan banyak di antara KPPS udah pada begadang, setting bangku, tenda, dan lain-lain. Di hari H nggak tidur sampai malam jam 1 masih ada 2 box lagi perhitungan suara. Lanjut jam 5 subuh, kelar boxnya, dan KPPS masih rekap ini, rekap itu, ngedata ini, itu, sign semuanya. Ini bukan nyari duit, tapi pada berjuang jiwa raga demi negara. Turut berduka cita bagi yang meninggal, semoga diterima Allah semuanya. Semoga next sistemnya diganti,
Bisa 3 hari kek atau daripada dipisah gitu. Kedepannya akan korban jiwa lagi dan banyak yang kapok ini mah. Selanjutnya dari akun @nationxx. Masya Allah tabarakallahu, seharusnya pejuang demokrasi ini memperoleh penghargaan. Tanpa mereka, pemilu tidak akan berlangsung. Untuk pemerintah, mohon dapat dievaluasi dengan memberi batasan usia anggota KPPS dan lebih banyak melibatkan generasi Z serta sebelumnya ada screening kesehatan. Bisa jadi mahasiswa yang memang sudah terbiasa begadang karena mengerjakan tugas kuliah. @userxx untuk menjadi pengalaman, nanti petugas KPPS anak muda semua yang fisiknya masih baik. Dan yang terakhir dari akun @sugiatnaxx. Semoga para pahlawan yang gugur mendapatkan tempat yang terbaik, yang sakit lekas sembuh. Semoga setelah perjuangan para pahlawan ini menghasilkan pemimpin yang adil dan amanah. Yang menang bukan lagi 01, 02, atau 03, tetapi rakyat. What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Masih bahas soal sejumlah petugas KPPS meninggal jalankan tugas. Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idam Holik di kantor KPU Jakarta Pusat Kamis 15 Februari kemarin menyebut KPU masih lakukan pendataan terkait anggota KPPS yang meninggal untuk kemudian akan disampaikan kepada publik. Terkait beban kerja yang berat untuk KPPS itu, Idam mengatakan pihaknya sudah mengusulkan agar perhitungan suara dibagi menjadi 2 panel. Namun pembentuk undang-undang masih memandang cukup 1 panel. Begini penjelasannya. Karena memang dalam undang-undang itu penghitungan surat suara itu dilakukan setelah pemungutan suara dan itu terus berlangsung. Bahkan Mahkamah Konstitusi pernah menerbitkan putusan apabila proses penghitungan surat suara belum selesai di hari pemungutan suara, maka dapat diekstensi sampai dengan 12 jam setelah hari pemungutan suara. Karena proses penghitungan surat suara tidak boleh terhenti, harus selesai di TPS. Itulah kenapa Mahkamah Konstitusi mengekstensi 12 jam setelah hari pemungutan suara. Kenapa KPU mengusulkan metode 2 panel penghitungan suara di TPS yang pelaksanaannya antara panel A dan panel B dilakukan secara simultan. Menurut pembentuk undang-undang dalam rapat kami konsultasi, tetap harus 1 panel. Yang seperti kemarin kita saksikan 14 Februari 2024. Menurut kajian kami yang telah kami lakukan simulasi baik di Kota Tangerang Selatan, Kota Bogor, Kota Palembang, Kutai Kartanegara, itu ada efisiensi waktu. Tapi ternyata pada saat kami rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang masih memandang cukup 1 panel sebagaimana yang kita telah laksanakan kemarin pada tanggal 14 Februari 2024 persis sama dengan 2019 yang lalu 17 April 2019. Sementara itu, Ketua KPU Jawa Timur, Khoirul Anam menyebut ada kasus kematian petugas yang sudah sakit sebelumnya. Ia pun memastikan bahwa KPPS atau petugas pemilu 2024 yang meninggal mendapatkan santunan. Menginventarisir ya, ada kemarin laporan di Madiun itu ya, ada Madiun, ada petugas Linmas ya, jadi ada Probolinggo, jadi kami belum menginventarisir ya. Tapi saya kira insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu banyak ya, mungkin juga itu ya kebetulan mungkin sebelumnya sakit atau apalah, tapi kami meyakini tidak atau bukan karena pemilunya. Contoh misalkan di Madiun ini siang hari beliau kemudian sakit ya, belak wafat, artinya ya mungkin sebelumnya sudah ada sakit lah. Kami sudah menyiapkan uang santunan ya, saya tidak tahu angka persisnya untuk Madiun ini sudah kita siapkan ada 100 berapa lah. Memang dari awal sudah kita siapkan untuk santunan bagi yang meninggal ataupun juga ada kecelakaan. Ada dari Jam Sostek, ada BPJS, ada juga dari KPU juga. Kami di KPU juga sudah menyiapkan. Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati, resiko dan beban kerja petugas KPPS dan petugas lainnya di TPS kurang diperhitungkan. Padahal mereka harus bekerja selama persiapan awal hari pemungutan sampai hasil perhitungan selesai. Lebih lanjut kita tanyakan ke Direktur Eksekutif Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati. Mbak Nisa, gimana sih Anda melihat banyaknya korban yang berjatuhan di pemilu 2024 ini, mulai dari KPPS sampai petugas-petugas lainnya gitu ya, bahkan juga banyak yang sakit? Iya, memang pemilu kita kan memang cukup
kompleks ya, sangat rumit gitu ya, dan memang yang merasakan betul ya adalah petugas di tingkat KPPS karena yang dihitung banyak gitu ya, belum lagi kalau ada tantangan-tantangan yang terjadi di TPS dan selesainya kan memang lama ya, ada yang selesainya subuh, ada yang selesai malam, besok paginya gitu ya, di tempat saya tuh baru selesai besok paginya jam 7, jadi memang petugas pasti kelelahan gitu ya, petugas pasti kelelahan, belum lagi kalau tekanan-tekanan kan semua mata kan tertuju di KPPS. Misalnya mereka nggak berhasil memfoto si rekap itu, terus kemudian datanya nggak segera masuk. Itu kan petugas KPS kemudian yang jadi daun tekannya gitu. Jadi bukan sekedar beban psikis tapi juga psikologis ke petugasnya gitu Mbak. Jadi ya memang kemudian banyak yang kelelahan itu ya karena dampak dari pilihan sistem pemilu kita yang dan keserentakan yang 5 kotak ini. Mbak, tapi sebenarnya kenapa sih Mbak korban ini selalu berjatuhan? Kan kalau kita tahu di awal itu ada screening kesehatan gitu ya Mbak ya. Apakah ini nggak cukup Mbak untuk mengantisipasi berjatuhannya korban gitu? Ya pemeriksaan kesehatannya kan juga ya bukan sekedarnya ya, tapi ya kayak kita periksa kesehatan check up ya yang kolesterol yang gitu-gitu aja kan, dan kemudian kan sebenarnya yang dibutuhkan kan adalah standby nggak petugas kesehatan di hari H itu yang bisa dijangkau oleh petugas KPPS gitu misalnya. Nah itu kan yang penting gitu, jadi kalau misalnya ada apa-apa langsung bisa cepat ditanganin. Nah kemarin tuh kayaknya nggak ada, memang petugas sekarang tuh ada kayak disediakan lah, ada vitamin gitu ya, misalnya ada obat apa, itu yang dikasih. Tapi kan ternyata nggak cukup ya dengan beban kerja. Kan mereka kerja nggak cuma di hari H, tapi sebelum hari H mereka juga kerja, terus juga setelah hari H juga harus nganterin logistik dan sebagainya gitu Mbak. Mbak, ini apakah ini nggak belajar Mbak dari pengalaman pemilu sebelumnya gitu, yang dimana kejadian ini terus berulang dan korbannya bisa dikatakan nggak sedikit gitu ya? Ya, kalau soal sistem keserentakan, sistem pemilunya kan memang karena undang-undang pemilunya nggak berubah. Nah, tapi kan memang sebetulnya penyelenggara pemilu itu harus beradaptasi gitu. Apalagi kita punya pengalaman di 2019 yang lalu gitu ya, dengan pemilu yang modelnya serentak 5 kotak juga. Nah, sebetulnya ada cara, pasti bisa dicari cara gitu ya untuk membuat prosesnya lebih efisien, lebih cepat gitu ya. Tapi memang ketika kerangka hukumnya nggak berubah kan kita juga jadi agak susah gitu loh. Misalnya kita nggak bisa misalnya mau mengubah keserentakannya jadi nggak 5 kotak gitu, itu harus melalui perubahan undang-undang pemilu. Nah sebetulnya kemarin itu udah ada beberapa cara gitu ya untuk prosesnya lebih sederhana gitu ya. Misalnya kayak formulir salinan tuh nggak harus disalin satu-satu, tapi dibuat satu rangkap aja, nanti sisanya itu di fotokopi gitu ya, ada mesin fotokopinya. Tapi ternyata kan justru lamanya itu di proses penghitungannya. Ya bisa sebetulnya kita kalau misalnya memanfaatkan teknologi menghitungnya dengan cara elektronik gitu, tapi ternyata si rekap yang alat bantu saja ternyata sekarang banyak masalah gitu ya. Ya kalau kita mau menggunakan teknologi mempermudah kan harusnya itu bisa dipersiapkan panjang gitu, nggak bisa mendadak. Jadi kalau kemarin itu nggak ada persiapannya ya akhirnya kita kayak ngulang lagi aja di 2019 yang lalu. Oke, berarti sebenarnya yang perlu diperbaiki gitu Mbak dari sistem pemungutan suara dan perhitungan suara di Indonesia apa aja sih Mbak supaya mungkin ke depannya pemilunya jadi lebih lancar dan nggak banyak korban yang berjatuhan gitu? Ya tentu model keserentakan ini harus ditinjau ulang ya. Kita udah 2 kali 5 kotak gitu ya. Pemilu serentak 5 kotak yang menurut saya itu perlu diubah, nggak bisa lagi nih gitu, karena yang ngerasain betul dampaknya selain petugas banyak kelelahan, tapi peserta pemilih kan juga bingung gitu loh. Misalnya saya ketemu tetangga di TPS, mereka juga banyak yang ternyata ini kita milihnya 5 ya gitu, jadi mereka sendiri nggak tahu kalau kita milihnya ada 5. Jadi jenis keserentakannya perlu ditinjau ulang gitu ya, apakah kita mau ada pemilu nasional dulu, lalu selang kemudian ada pemilu daerah, selang kemudian ada provinsi dulu, lalu selang kemudian kabupaten kota, itu supaya mendistribusi beban kerja juga buat petugas gitu ya, karena sekarang kan ditumpuk jadi satu gitu loh, semuanya ditumpuk jadi satu, itu perlu ditinjau ulang. Terus tadi misalnya mau menggunakan teknologi untuk proses penghitungannya gitu ya, rekapitulasi penghitungannya ya harus dipersiapkan panjang, setidaknya persiapannya harus 2 tahun, nggak bisa mendadak juga gitu ya, kayak misalnya si rekap ini kan akhirnya jadi justru banyak masalah yang ditemukan gitu. Jadi memang perlu total ya, reformasi total pemilu kita gitu loh. TPS kita kan banyak ya, 800.000. Satu TPS tuh ada 7 anggota KPPS. Jangan sampai kemarin tuh saat pemeriksaan kesehatan tuh hanya formalitas gitu loh. Formalitas aja, tapi misalnya nggak ada screening yang lebih dalam gitu ya.
terkait dengan petugas ini. Nah, itu KPU sudah melakukan atau belum gitu ya. Tapi begini, kalau kemudian dikatakan bukan karena pemilunya, perlu diingat juga bahwa yang namanya penyelenggaraan pemilu kan juga perlu memperhatikan beban kerja yang rasional juga gitu ya. Jangan kemudian kita jadikan semua di satu hari tapi beban kerja petugas tuh malah jadi nggak rasional. Kan juga kita akhirnya nggak bijak juga kalau seperti itu. Oke, artinya selama ini mungkin beban kerja dari petugas-petugas yang ada di TPS ini kurang diperhitungkan gitu ya Mbak? Ya harusnya kita udah punya pengalaman 2019 kan aturan mainnya sama gitu ya. Harusnya itu kan jadi pertimbangan. Nah, tapi sejauh mana gitu loh sudah memitigasi itu. Apakah dengan mencari orang yang lebih muda itu sudah cukup? Apakah dengan menyediakan mesin untuk supaya orang nggak nulis berangkap-rangkap gitu ya, itu sudah cukup gitu ya, dan ternyata kan tidak, menghitungnya tetap lama, proses di TPS-nya tetap lama gitu ya, proses penghitungan khususnya ya, kalau pemungutan kan jam 1 udah selesai, pemungutan di TPS-nya tetap lama, belum lagi kalau ada data-data yang nggak sinkron, kan di TPS itu ada data pemilih tetap, pemilih tambahan, pemilih khusus, yang kalau dia nggak cermat dari awal menerima kedatangan pemilih, itu bisa menyebabkan penghitungannya itu jadi nggak sinkron. Akhirnya harus ulang lagi, cari, oh nih di mana nih nggak sinkronnya. Itu yang bikin petugas itu jadi kelelahan menurut saya Mbak, dan sampai malam gitu. Apalagi kan partai politiknya juga banyak, ada 18, belum lagi kita juga menghitung caleg-calegnya. Jadi semua itu jadi satu gitu loh di TPS. Yang itu yang ngerasain kan ya petugas KPPS-nya gitu loh. Yang merasakan langsung ya bekerja di hari-harinya kan ya petugas KPPS-nya. Mbak, terakhir terkait dengan pemilu 2024 ada catatan dan apa sih Mbak yang perlu dievaluasi mungkin? Ya tentu kalau evaluasi ya kita nggak bisa lagi, kalau menurut saya pemilu 5 kotak begini ya, ini harus diubah gitu ya, keserentakan pemilunya harus diubah semuanya gitu ya, memang harus direformasi total gitu ya penyelenggaraan pemilunya, dan ini harus jadi prioritas ketika nanti DPR yang baru sudah dilantik. Nah ini harus langsung jadi prioritas karena biasanya membahas undang-undang pemilu itu memakan waktunya kurang lebih setahun lebih gitu ya. Kalau kita baru bahas revisi undang-undang pemilunya di 2026 atau 2027, ya waktunya nggak banyak gitu loh untuk bisa diskusi lebih dalam soal penyelenggaraan pemilu kita ini. Khawatirnya malah kita ngulang lagi gitu loh apa yang terjadi di 2019 atau 2024 ini. Terima kasih, itu tadi Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem, Khoirunisa Nur Agustiati. Belum selesai perhitungan di Komisi Pemilihan Umum dan baru dinyatakan menang di hasil perhitungan cepat atau quick count, Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menyampaikan ucapan selamat ke pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Di sisi lain, Putin menyinggung soal hubungan kuat antara Rusia dan Indonesia sejauh ini. Putin berharap adanya peningkatan kerjasama guna memperkuat stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Selain itu, Putin menyatakan keinginannya untuk berkomunikasi secara positif dengan Prabowo demi memperluas kerjasama dalam menangani isu-isu global dan regional yang relevan. Pengadilan di New York menjatuhkan hukuman kepada ex-presiden Amerika Serikat Donald Trump terkait tuduhan memalsukan kekayaan. Trump dilarang menjalankan perusahaannya di negara bagian New York selama 3 tahun dan didenda 355 juta US dollar atau setara 5,5 triliun rupiah. Melansir AFP, pengadilan menyatakan Trump bertanggung jawab atas penggelembungan kekayaan tidak sah dan manipulasi nilai properti. Manipulasi dilakukan demi mendapatkan pinjaman bank atau asuransi yang menguntungkan. Putusan pengadilan ini dijatuhkan di tengah isu Donald Trump menjadi sosok kuat di Pilpres Amerika 2024. Trump juga sempat mengatakan dirinya tidak sabar segera debat dengan pesaingnya Joe Biden di Pilpres 2024. Boyband asal Korea Selatan ENHYPEN menjadi grup pertama yang diperbolehkan atau mendapat izin remake lagu BTS bertajuk I Need You. Lagu ini diaransemen ulang oleh produser sekaligus pendiri HYBE agensi BTS Bang Si-hyuk. Leader ENHYPEN, Jongwon, mengatakan grupnya merasa sangat terhormat karena diperbolehkan membawakan lagu remake dari BTS. Member tertua Hisung mengatakan I Need You versi ENHYPEN dan BTS memiliki warna yang berbeda dari sisi aransemen. Namun Hisung mengungkap, ketujuh member ENHYPEN berusaha mempertahankan emosi orisinal dari lagu I Need You tersebut. I Need You adalah lagu BTS yang dirilis pada 2015 dan masuk ke dalam album The Most Beautiful Moment in Life Part 1.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Nah, risiko pekerjaan dari petugas KPPS 2024 di TPS itu seperti apa sih? Apakah screening penyakit di awal itu cukup? Kita tanyakan ke Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI, Ede Surya Darmawan. Pak Ede, gimana sih tanggapan Bapak melihat banyaknya korban yang berjatuhan di pemilu 2024 ini? Yang pertama tentu saja kita berbelasungkawa ya atas meninggalnya, kalau datanya kan 27 orang petugas KPPS yang meninggal, baik sebelumnya, tapi mungkin sebelumnya itu udah lebih dekat ke hari H, pas hari H atau setelahnya. Yang kalau melihat data Kemenkes dikatakan ada yang karena memang penyakit gitu ya, seperti mengalami gangguan pernapasan, dan lebih banyaknya karena kelelahan. Tapi sisi lain barangkali yang harus kita pahami, idealnya sih ini kan pesta demokrasi gitu ya, seharusnya tidak ada yang meninggal gitu kan biasa aja seperti itu. Kalaupun meninggal berarti kan ada dalam perhitungan kita ada penyebab sebelumnya gitu yang mengarah ke sana gitu. Apakah karena komorbid? Kalau seperti itu berarti kan rekrutmennya nggak bagus gitu ya. Seharusnya yang bisa menjadi anggota KPPS itu, apalagi sejak 5 tahun lalu itu kan ya TPS itu baru selesai, ini di depan rumah saya persis, ini halaman rumah kan dijadikan TPS. Selesainya pas saya mau keluar sholat subuh, itu baru selesai. Gitu. Artinya memang dengan pola perhitungan seperti itu akan membuat lama gitu. Nah dengan model seperti itu memang seharusnya ada pembatasan gitu ya. Pembatasan usia misalnya yang boleh ikut itu seharusnya tidak lebih dari usia 50 tahun gitu ya. Seperti kemarin kita menggunakan untuk COVID, khawatir ada hal-hal seperti itu gitu ya. Yang berikutnya adalah memang desain ke depan seharusnya dicari pemilu yang lebih efektif, potensi ketidakjujurannya berkurang, dengan demikian nggak terlalu merepotkan gitu. Oke, kan mereka ini kerja bisa dibilang dari pagi sampai pagi lagi gitu ya Pak Ede. Nah, seberapa besar sih resiko pekerjaan mereka dan resiko penyakit apa aja nih yang menghantui para petugas kemarin? Yang kita khawatir sebenarnya kan satu, kelelahan itu ya. Kelelahan itu yang kita khawatir kan paling berhubungan kan secara umum misalnya kepada serangan jantung. Kalau memang ada risiko sebelumnya jantungnya kuat. Mengapa? Karena kan persiapan sendiri jangan dikatakan 24 jam seperti itu ya. H-1, -2 mereka sudah persiapan ya, menyiapkan lokasi kan gitu ya. Kemudian pas pemungutan suaranya dari jam 6 sudah siap-siap saya lihat itu. Kemudian selesainya besoknya itu jam 5 pagi, ada juga yang jam 6 pagi baru beres. Dan artinya betul-betul 24 jam. Lalu ketika dalam tengah perjalanan itu kan misalnya mulai perhitungan jam 1 siang. Nah, jam 1 malam tuh masih menghitung kan begitu ya. Nah, untuk mendorong supaya mereka kuat, rata-rata kan pada minum kopi gitu kan ya. Artinya minum berkafein, atau juga bisa jadi yang berkafein tinggi, minum berkalori tinggi, berenergi tinggi, atau bisa juga kafein tinggi yang tentu saja akan memicu kerja jantungnya. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Ketika fisiknya nggak siap, kelelahan, terjadilah hal yang tidak diharapkan. Kemudian misalnya yang berikutnya bisa jadi juga, walaupun dari laporan Kemenkes tidak terlalu dijelaskan proses seperti apa gitu ya. Misalnya penanganannya tidak buru-buru dan sebagainya, ini barangkali juga ke depan harus dipikirkan. Apakah nanti implikasinya adalah misalnya satu, prevention usia umur, yang kedua adalah ada semacam himbauan untuk minuman tertentu yang jauh lebih aman gitu kan, supaya tidak memicu kerja jantungnya. Yang kedua tentu saja desain suaranya juga metodenya harus diperbaiki sehingga tidak seperti itu, akan sangat menyulitkan gitu ya. Kan kalau misalnya yang saya lihat itu yang membuat susah itu adalah ketika mendistribusikan ke DPRD ya, misalnya satu dapil itu ada 12, itu akan sangat menyulitkan dengan 24 partai, dihitung satu-satu sampai ada yang dijejerkan, ada yang dilapis-lapis gitu, ada potensi kelelahan, yang kedua juga potensi kesalahan pencatatan. Nah, ketika ada posisi kesalahan pencatatan diulang lagi. Saya lihat di depan rumah TPS di Bandung itu ketika Pilpres saja
ketika ada kesalahan, suaranya kegeser, diulang satu-satu lagi, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, hal yang seperti yang barangkali memang bisa diperbaiki ke depan. Kalau screening penyakit di awal, Pak Ede, apakah sudah cukup gitu pada saat pendaftaran KPPS misalnya? Apakah kalau dia dinyatakan sehat, risiko penyakit dan meninggalnya jadi kecil? Ya, itu sangat ideal kalau bisa seperti itu. Bahkan kalau kemarin lihat Jakarta Selatan itu, karena tetangga yang jadi KPPS itu kan misalnya mereka dibutuhkan di sebuah hotel di Jakarta Selatan di kawasan Pancoran, ya kan, untuk satu dilantik, yang kedua mendapatkan pengarahan, dilantik, disumpah, mendapatkan pengarahan. Nah, ideal juga di situ barangkali juga ada sebuah proses screening yang bagus, perlu pemeriksaan kesehatan sebelumnya. Toh mereka semua pastilah ya sudah memiliki kartu BPJS atau kartu JKN sebagai petugas JKN. Demikian idealnya selain dapat surat tugas, dapat juga surat perintah untuk memeriksakan diri ke klinik pratamanya atau ke puskesmas, lalu mendapatkan surat keterangan sehat. Nah, ini yang barangkali ke depan diharapkan bisa meminimalisir. Dengan demikian, yang dapat surat keterangan sehat saja yang boleh ikut bekerja, dengan tentu saja ada batasan umur salah satunya dan tidak memiliki komorbid apapun. Oke, kalau pengelolaan manusianya tuh harus seperti apa sih biar korbannya nggak banyak yang berjatuhan gitu? Yang pasti adalah misalnya kalau memang dari orang yang bersangkutan sendiri kalau memang berisiko ada hal-hal yang tidak diduga harus segera menyampaikan. Lalu ada sistem komunikasi yang dibangun kan gitu ya. Jadi bukan hanya sistem penyaluran suaranya saja yang dibangun sistem komunikasinya, tetapi sistem informasi tentang kesehatannya, kalau ada apa-apa segera dikoordinasikan gitu ya. Nah, ini yang barangkali juga ke depan ini seharusnya jadi tugasnya siapa kan gitu ya. Seharusnya ada satu tugas puskesmas setempat dengan aparat setempat, katakan kelurahan, RT RW. Kan RT RW seharusnya tidak jadi anggota KPPS ya, karena mereka pada posisi mengakomodir seluruh kepentingan, dengan demikian pada posisi yang justru memfasilitasi. Nah, yang seperti ini yang mestinya memfasilitasi sistemnya. Sebenarnya setting Jakarta seharusnya tidak terjadi ya. Kenapa? Karena boleh dibilang kan hampir tiap RW Jakarta tuh kalau tidak masjidnya, RW-nya punya ambulan kan gitu ya. Walaupun ambulannya ambulan sederhana, minimal untuk membawa pasien itu bisa kan gitu ya. Dengan demikian bisa cepat dibawa ke penanganan kesehatan, bukan lagi ke puskesmas ya, tetapi langsung saja ke rumah sakit. Nah, kalau di daerah lain barangkali ini juga harus disiapkan. Karena misalnya kan kejadiannya justru Jawa Barat, Jawa Tengah ya, yang lebih banyak kasusnya. Yang barangkali ke depan tidak hanya mementingkan suara ya, tapi mereka yang mengumpulkan suara juga harus diberikan perhatian dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, itu tadi Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI Ede Surya Darmawan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Tangerang, Banten. Lebih dari 1.000 warga Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten, melaksanakan pemungutan suara susulan di Pemilu 2024 pada 18 Februari kemarin. Melansir Antara News, ada 4 TPS yang menjalankan pemungutan suara susulan. Sebelumnya, pemungutan suara di Kelurahan Larangan Utara dihentikan lantaran terjadi bencana banjir. Pihak penyelenggaraan pemungutan suara mengatakan data pemilih sama dengan data pemungutan suara yang dijadwalkan 14 Februari 2024. Sedangkan, Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU RI Hashim Asyari mengatakan ada 668 tempat pemungutan suara atau TPS berpotensi melakukan pemungutan suara pemilu 2024 susulan. Penyebabnya mulai dari banjir hingga kekurangan surat suara. Selanjutnya ke Jakarta, Kementerian Kesehatan mencatat 57 petugas pemilu 2024 meninggal, mulai dari kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS hingga perlindungan masyarakat atau Linmas. Data ini tercatat sejak 10 hingga 17 Februari 2024. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan dominasi pasien adalah petugas KPPS, di mana ada 29 KPPS yang meninggal, disusun 10 Linmas, 9 saksi, 6 petugas, 2 panitia pemungutan suara atau PPS, dan 1 badan pengawas pemilu atau Bawaslu. Terkait usia, mulai dari 17 hingga 60 tahun. Kemenkes juga mencatat sekitar 8.381 petugas pemilu 2024 yang mengalami gangguan kesehatan atau sakit.
Terakhir mampir ke Sulawesi Tengah. Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Sulawesi Tengah, Misbah mengungkap sebanyak 239 petugas kelompok penyelenggaraan pemungutan suara atau KPPS sakit dan 15 orang lainnya meninggal dunia. Data ini tercatat sejak hari pemungutan suara. Sebaran petugas KPPS yang sakit dan meninggal ada di Palu, Donggala, Morowali Utara, Parigi Mouto, Sigi, hingga Poso. Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengatakan pihaknya menyiapkan santunan kepada anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang meninggal dunia saat menjalankan tugas di pemilu 2024. Uang sebesar 36 juta rupiah akan diberikan sebagai santunan kecelakaan kerja dan 10 juta sebagai bantuan biaya pemakaman. Hasyim mengatakan besaran santunan diatur berdasarkan surat Menteri Keuangan melalui santunan biaya masukan lainnya atau SBML, tahapan pemilihan umum dan tahapan pemilihan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe, healthy, and happy. Bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.